Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Roni di Berpacu dalam Misteri. Gimana kabar kalian? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, rezeki yang cukup, dan diberikan ketenangan di dalam hidup. Kali ini saya akan melanjutkan cerita karya dari Seku Coffee yang berjudul Penguasa Lelembut Part 5. Gimana cerita selanjutnya? Tonton terus video ini sampai selesai. Untuk teman-teman yang belum menonton cerita sebelumnya, tonton terlebih dahulu agar kalian bisa memahami alur dari cerita ini. Baiklah, nggak usah lama-lama lagi. Seperti biasa, siapkan kopi, teh, duduk senyaman mungkin, pejamkan mata kalian, dengarkan dan simak baik-baik ceritanya. Aruna dan Dewi membeli makanan untuk nanti malam. Karena besok minggu, mereka berencana untuk begadang sampai pagi. Sedangkan Budi dan Andreas menunggu Aruna dan Dewi di dekat jembatan. "Bukankah ini jalan yang menuju rumah angker?" tanya Budi. "Iya, kita jalan memutar saja. Aku tidak mau lewat sini," jawab Andreas. "Kenapa?" "Tidak apa-apa, hanya saja terlalu banyak makhluk yang tak kasat mata," jelas Andreas. Tak berapa lama Aruna dan juga Dewi datang sambil membawa kantung plastik berwarna hitam. "Ayo kita pulang," ajak Aruna. "Tunggu Aruna," ucap Budi menghentikan langkah Aruna dan juga Dewi. "Ayo kita lewat ke sini saja." "Kamu yakin?" tanya Aruna. "Yakinlah, jangan jadi penakut. Harus berani karena derajat kita lebih tinggi dari mereka." Dewi dan Aruna jalan lebih dulu, diikuti Andreas dan Budi dari belakang. Aruna menyuruh Dewi untuk terus membaca doa saat melewati rumah angker. Dewi yang tahu jika Aruna bisa melihat makhluk halus pun mengikuti semua ucapannya karena Mbah Rus pun bilang jika Dewi harus mengikuti ucapan Aruna selama dia menginap di rumahnya. Tak hanya Dewi, Andreas pun terus merapalkan doa. Setelah dihadang oleh sosok nenek-nenek, Andreas sebisa mungkin menjaga pikirannya agar tetap waras dan kosong. Sedangkan Budi, dia terus mengoceh membicarakan hal-hal yang menurut ketiganya tidak menarik. "Tunggu," ucap Aruna menghentikan langkah kaki Dewi. "Ada apa?" tanya Dewi. "Ada ular di depanmu." Dewi melihat ke arah depan sisi kiri dan kanannya. Ia sama sekali tidak melihat ular. Aruna memegang tangan Dewi membawanya ke sisi kanannya melanjutkan perjalanan. Andreas mengikuti jejak Aruna dan Dewi, sedangkan Budi jalan lurus tak menghiraukan keanehan para sahabatnya. Sesampainya di rumah Aruna, Budi merasakan berat di tubuhnya. Ia pun memilih untuk tidur siang di kamar. Sedangkan Andreas, Dewi dan juga Aruna mengerjakan tugas mereka di ruang tamu. "Aruna, apa kamu yakin tadi melihat ular?" tanya Dewi. Ular kobra yang berdiri tepat di depanmu," jawab Aruna. "Andreas, apa kamu melihatnya?" "Tidak, tapi aku merasakan kehadirannya." Sudah, jangan membicarakan itu lagi. Lebih baik kita belajar," ajak Aruna. Malam semakin larut. Setelah selesai sholat maghrib berjamaah di rumah, Aruna dan Dewi kemudian bertadarus bersama di ruang televisi. Andreas mencoba membangunkan Budi yang sejak maghrib tidak bangun, bahkan dia melewatkan sholat. Diguncangkannya tubuh Budi, tetapi sahabatnya itu masih tak bergeming. Andreas memegang kaki Budi yang terasa dingin. Ia kemudian memanggil Aruna untuk segera menghampirinya. "Ada apa, Andre?" "Kaki Budi dingin. Dia juga tidak bangun meski aku sudah membangunkannya," ucap Andreas.
Aruna menyibak selimut yang digunakan untuk menutup tubuh Budi. Netranya melebar ketika melihat ular yang melilit kaki Budi. "Bisa tolong ambilkan air?" ucap Aruna kepada Andreas. Aruna menyuruh Dewi untuk menunggu di luar. Kini hanya Aruna dan Budi di dalam kamar. Aruna mengucapkan bismillah sebelum melakukan interaksi dengan makhluk lain. Aruna merapalkan doa sebelum akhirnya ia memegang kaki Budi. Terlihat jelas siluman tersebut tidak mau melepaskan jeratannya di kaki Budi. Aruna kemudian membacakan ayat kursi lalu meniupkan ke kaki Budi. Ia menutupkan matanya. Aruna masuk ke dimensi lain. Di sana ia melihat Budi yang sedang duduk dikelilingi ular. "Ayo Budi," ajak Aruna. Budi berjalan mendekati Aruna. Tiba-tiba saja ular muncul di hadapan Budi hingga ia kesulitan mendekati Aruna. Aruna berjalan mendekati ular tersebut. Mata keduanya saling bertatapan sebelum akhirnya ular tersebut pergi meninggalkan Aruna dan juga Budi. "Ayo pulang. Jangan lupa beristighfar agar kamu kembali ke dunia nyata," ucap Aruna. "Astagfirullahalazim." Seketika Budi tersadar. Ia melihat Aruna sedang duduk di sampingnya. Tak lama, Andreas masuk bersama Dewi ke kamar Budi. "Minumlah," ucap Aruna. "Aku benar-benar bermimpi buruk," ungkap Budi. "Makanya, kalau melewati tempat baru, jangan lupa ucapkan salam dan selalu berdoa kepada Tuhan," jelas Aruna. "Dengerin tuh, kamu itu terlalu sompral," ketus Dewi. Budi mencibikkan bibirnya mendengar ucapan Dewi. Ia kemudian beranjak dari ranjang lalu berjalan ke ruang makan. Aruna, Andreas, dan juga Dewi hanya menatap aneh kelakuan sahabatnya tersebut. Terdengar suara ketukan pintu yang membuat Budi takut berlari ke arah Aruna dan yang lainnya. Andreas lalu membuka pintu, dilihatnya Jaka yang sedang berdiri di depan pintu. Kang Jaka, masuk Kang." Mereka berempat berkumpul di ruang keluarga sambil berlima berbincang sambil makan snack yang dibeli oleh Aruna dan Dewi. Tiba-tiba saja Budi mendekati Jaka, melihat ke sekeliling ruangan, seolah takut sesuatu mendengarkan pembicaraan mereka. "Akang kan sudah lama tinggal di sini. Apa pernah melihat sosok hantu penghuni sini?" "Sudah, malah kita sudah menjadi teman baik." "Apa?" Budi terkejut dengan ucapan Jaka yang dengan santainya memakan kacang. "Aku ingin sekali melihat sosok itu," ucap Budi. "Ah!" Semua yang ada di sana menjerit mendengar suara panci di dapur jatuh. Jaka bergegas melihat ke dapur, mendapati tikus berlari setelah menjatuhkan panci. Dewi dan Aruna memukul Budi yang selalu tidak bisa menjaga ucapannya. "Malam ini kita tidur di sini saja yuk," ucap Dewi kepada Aruna. "Ya sudah, aku ambil matras dulu ya." Andreas membantu Aruna menggelar matras di ruang keluarga. Mereka berlima akhirnya tidur bersama. Mereka tidur saling berhadapan. Budi, Andreas, dan Jaka tidur di sebelah kiri, sedangkan Aruna dan Dewi tidur di sebelah kanan. Pukul 3 pagi, eksistensi para makhluk halus mulai terasa. Meski sedang tidur, telinga Aruna bisa mendengar suara orang-orang seperti di pasar. Aruna enggan membuka matanya karena dia tahu di ruangan tersebut hanya mereka berlima. Perlahan Aruna merasakan sosok makhluk halus berjalan di atas tubuhnya. Bukan sosok anak kecil, melainkan sosok lain yang begitu berat berada di atas tubuhnya. Perlahan, ia bergerak ke dada dan berakhir di leher Aruna. Leher Aruna terasa tercekik dan terpaksa membuatnya membuka matanya. Dilihatnya banyak sekali makhluk halus yang sedang berkumpul di ruang tersebut. Seperti pesta, berbagai jenis lelembut sedang menatap ke arah Aruna. As, aste, as,
Es, mulut Aruna terasa terkunci. Ia tidak bisa beristighfar atau merapalkan ayat-ayat pendek. Seketika mata Aruna melotot saat melihat sosok hitam yang dulu pernah membuatnya trauma kini berada di atas tubuhnya. Perlahan sosok tersebut mendekatkan wajahnya dengan wajah Aruna. Aruna tidak bisa memejamkan matanya. Wajah sosok tersebut semakin mendekat. Aruna bisa dengan jelas melihat mata merah. Dengan wajah yang begitu gelap, satu-satunya belatung dari wajah sosok tersebut jatuh ke wajah Aruna. Hingga akhirnya ia menjerit sekencang-kencang. Andreas terbangun ketika kakinya ditendang oleh kaki Aruna. Perlahan, dia membuka matanya dan melihat Aruna kejang-kejang. Andreas lalu menyalakan lampu ruang keluarga. Ia begitu terkejut ketika melihat mata Aruna melotot dan mulutnya terbuka. "Aruna, Aruna bangun!" ucap Andreas membangunkan Aruna. Aruna terlihat begitu kesakitan, sudut matanya mengeluarkan air mata dan membuat Andreas panik. Andreas lalu membisikkan ayat kursi di telinga kanan Aruna, lalu beristighfar di kedua telinga Aruna. "Aruna, sadarlah." "Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Aruna, lawan mereka. Derajatmu lebih tinggi dari mereka. Ingat akan Tuhanmu, Aruna. Astagfirullahalazim." As, lirih Aruna. Andreas kembali beristighfar menuntun Aruna agar sadar dari dunia lain. "Astagfirullah!" teriak Aruna membangunkan Jaka yang sedang tertidur mendengar teriakannya. Keringat dingin terlihat di wajah Aruna. Ia akhirnya bisa bernapas lega setelah dicekik oleh sosok kuntilanak hitam yang membuatnya trauma saat masih kecil. Jaka mengambilkan air putih untuk Aruna, membantu Aruna untuk minum. "Kamu tidak apa-apa?" tanya Jaka. Aruna mengangguk menjawab ucapan Jaka. Andreas terus menatap wajah pucat Aruna. Ia lalu mengusap peluh yang mengalir di dahi dan lehernya. Andreas berniat mematikan lampu, tetapi Aruna memintanya untuk tidak mematikan lampunya. "Jangan, biarkan menyala," ucapnya. "Baiklah." Bukannya tidur, Andreas malah menemani Aruna yang masih terjaga. Ia takut Aruna mengalami mimpi buruk lagi. Bukan mimpi buruk, tetapi itu memang terlihat seperti nyata dan membuat Andreas ketakutan dibuatnya. "Tidurlah," ucap Aruna. "Tidak. Kamu tidur saja, biar aku yang menjagamu." "Aku tidak bisa tidur. Aku takut mereka kembali datang." "Apa mereka sangat menyeramkan?" Aruna mengangguk kemudian berkata, "Sebenarnya dulu trauma ini sudah menghilang. Tetapi entah kenapa, semenjak tinggal di sini, sosok yang membuat trauma kembali datang." Andreas menepuk pundak Aruna. Perlahan, Aruna menyandarkan kepalanya di bahu Andreas. Ia merasakan kenyamanan saat bersama Andreas. Entah mengapa hatinya pun menjadi tenang. Setelah kejadian semalam, Aruna berniat menginap di rumah Dewi. Aruna begitu takut akan kehadiran sosok kuntilanak hitam yang kembali datang di hidupnya. Aruna membawa 2 setel pakaian. Untungnya, hari Senin dia libur karena tanggal merah. Setelah membersihkan rumah, Aruna berpamitan kepada Rumi jika dirinya mau menginap di rumah Dewi. Namun, saat Aruna masuk ke rumah Rumi, terlihat Mbah Kening tengah berdiri menatapnya. Ia mendekati Aruna lalu memegang pundaknya. "Hoda maneh, teu diterima di dieu," ucapnya. "Yang penting kami tidak mengganggu penghuni di sini." Tukas Aruna menatap kedua mata Mbah Kening. "Warumi, Aruna pergi dulu ya. Ini kunci rumah kalau paman sama bibi datang." "Iya nah."
Kamu jangan dengerin ucapan Mbak Kening ya. Maklum sudah tua dan dulunya memiliki ilmu juga. Jadi masih suka bertingkah di luar nalar. Tukas Rumi merasa tidak enak. Iya Uwa, tidak apa-apa. Aruna pergi dulu ya. Dewi berjalan beriringan dengan Aruna disusul Budi dan juga Andreas. Sampai di pertigaan, mereka pun berpisah. Tak lupa Aruna mengucapkan terima kasih karena sudah menemaninya dalam 2 malam. Sesampainya di rumah Dewi, Mbah Rus dan Sri menghampiri Aruna dan Dewi. Aruna merasa beruntung karena memiliki teman serta keluarga yang mau menerimanya dengan baik. Sementara itu di Jakarta, apa semuanya sudah dipersiapkan dengan matang? Tanya Ki Ahmad. Sudah Ki. Tony juga sudah membeli mesin giling bekas untuk sementara waktu. Setelah uangnya kumpul, baru Tony beli mesin yang baru. Jawab Tony. Ingat, semua usaha pasti ada pasang surutnya. Jika suatu saat usahamu berjalan dengan lancar, jangan sampai jadi pribadi yang congkak kepada orang lain. Iya Ki, itu tidak akan terjadi, ucap Tony meyakinkan Ki Ahmad. Ki Ahmad memberitahu Tony tentang lokasi yang pas untuk bisnis mereka. Rencananya Ki Ahmad juga akan ikut ke Bandung sekalian mengunjungi Aruna. Entah mengapa, Ki Ahmad juga memiliki firasat yang buruk tentang Aruna. Kakek Ahmad atau yang lebih dikenal dengan nama Ki Ahmad ini merupakan kakek Aruna. Beliau juga memiliki indera keenam seperti Aruna. Tidak hanya itu, Ki Ahmad juga bisa menangani orang-orang yang patah tulang. Sudah turunan karena hampir di setiap generasi salah satunya memiliki indera keenam. Namun, Aruna memiliki kelebihan yang luar biasa. Ia juga bisa melihat masa depan meski dia sendiri masih ragu dan kemampuan yang dia miliki. Kembali ke Bandung. Aruna dan Dewi melaksanakan sholat maghrib bersama. Aruna merasa nyaman berada di rumah Dewi. Ia sama sekali tidak merasakan gangguan dari makhluk halus lainnya yang bisa mengganggunya. Di dalam kamar, Dewi bercerita tentang Budi yang mengaku jika dirinya ditemani makhluk halus saat pertama kali menginap di rumah Aruna. Apa kamu percaya dengan ucapan Budi? Tanya Aruna. 50% percaya dan 50%-nya tidak, ungkap Dewi. Kita hidup berdampingan, jadi tidak perlu kaget jika kita bertemu dengan makhluk lain selain manusia. Namun menurutku, manusialah makhluk yang paling menakutkan daripada makhluk halus. Dewi mengenyitkan dahinya mendengar penuturan Aruna. Bagaimana bisa dia membela makhluk halus daripada manusia? Dewi mengangkat tangannya untuk menyentuh dahi Aruna, kalau saja dia penasaran dan membuatnya berpikir yang bukan-bukan. Aku baik-baik saja, ucap Aruna lalu merebahkan tubuhnya di atas ranjang milik Dewi. Keduanya kompak memandang langit-langit kamar. Sebelum akhirnya, Dewi kembali mencari topik sebelum mereka tidur. Dewi memiringkan tubuhnya menatap Aruna yang masih fokus dengan langit-langit kamar. Nah, apa kamu menyukai Andreas? Tanya Dewi yang langsung membuat Aruna menoleh ke arahnya. Kita hanya berteman, Wi. Dewi kembali ke posisi awal, memandang ke atas lalu berkata, sepertinya dia menyukaimu. Tidak mungkin. Aku tidak mau di antara kita ada cinta yang mungkin saja bisa merusak persahabatan kita. Jelas Aruna. Apa ada pria lain yang kamu sukai? Ucap Dewi semakin penasaran. Entahlah, tapi hingga saat ini aku belum menemukan dia, cetus Aruna. Dia siapa? Tukas Dewi penasaran. Aruna hanya menyunggingkan senyum menoleh ke arah Dewi.
Aruna yakin saat ini banyak sekali pertanyaan di otak sahabatnya tersebut. Namun, Aruna sudah menerawang wajah pria yang akan bersamanya nanti dan itu bukan Andreas. Entahlah, hingga saat ini pun Aruna belum melihat sosok pria yang pernah ia lihat di alam bawah sadarnya. Pria bertubuh tinggi dan juga berwajah oriental yang akan menaklukkan hati Aruna. Sepertinya sebentar lagi kamu dan Budi bakal jadian, ungkap Aruna yang membuat Dewi terkejut dibuatnya. Yang benar saja, aku tidak mungkin berpacaran dengan Budi. Pria norak, kampungan, dan memiliki mulut seperti cewek. Tidak cocok denganku. Oceh Dewi. Jodoh, tidak ada yang tahu. Siapa tahu seminggu lagi kalian memang menjadi pasangan kekasih. Dewi membekap mulut Aruna, keduanya pun tertawa bersama seolah tidak ada beban dalam hidup mereka. Aruna dan Dewi mengerjakan tugas mereka yang belum selesai di depan teras rumahnya. Terlihat seorang pria tengah berbicara dengan Sri dan menunjuk ke arah Aruna dan juga Dewi. Namun, Aruna tidak begitu memperdulikannya dan fokus kembali dengan bukunya. Tak lama Sri mendekati Aruna dan juga Dewi, kemudian bergabung dengan mereka berdua. Sesekali Sri melirik ke arah Aruna. Ia terlihat ragu untuk bertanya kepada Aruna. Aruna, Tony sekarang kerja di mana? Tanya Sri. Di rumah aja, Wak. Kadang bantuin Aki ngurusin bisnis es goyang. Memangnya kenapa, Wak? Aruna balik bertanya. Oh, tadi Sudin tanya pekerjaan Tony setelah keluar dari pabriknya Bu Ima. Gua juga ngasih tahu kalau kamu keponakan Tony dan Desi. Jawab Sri santai. Aruna hanya mengangguk paham, tetapi hatinya merasa ada yang mengganjal. Jam sudah menunjukkan pukul 12 siang. Ia baru ingat jika paman dan bibinya akan kembali hari ini. Pandangan Aruna fokus ke jalan, siapa tahu Tony atau Desi lewat depan rumah Dewi. Rencananya, jika Tony dan Desi tidak kembali pulang, Aruna akan menginap di rumah Mbak Ayas karena dia merasa tidak enak menginap di rumah Dewi, meskipun orang tua Dewi baik kepadanya. Wih, aku pamit pulang dulu ya. Makasih sudah membolehkan aku menginap di sini, ucap Aruna. Paman sama bibimu sudah datang. Apa tidak sebaiknya kamu menginap di sini saja? Ajak Dewi. Aku mau menginap di rumah Mbak Ayas. Tidak enak kalau harus merepotkan keluargamu lagi. Makasih banyak ya, Wi. Tugas Aruna. Aruna berpamitan kepada Mbah Rus dan juga Sri kemudian kembali ke kediaman Tony. Sepanjang perjalanan menuju ke rumah, Aruna mencoba melihat keadaan rumah Tony. Ia tersenyum ketika dalam penglihatan mata batinnya melihat sosok kakek yang selama ini ia rindukan. Ada kakek, ucap Tony. Ia mempercepat langkahnya melewati jembatan. Rasa rindu akan ayah dan ibunya kini tercurahkan ketika melihat Ki Ahmad sedang duduk di teras rumah Tony sembari tersenyum menatap ke arah Aruna. Kakek! Teriak Aruna berlari menghampiri Ki Ahmad. Cucu kakek, kamu dari mana saja, nak? Aruna mengerjakan tugas di rumah teman. Aruna pikir Paman dan Bibi tidak jadi pulang hari ini, keluhnya. Kami juga baru sampai, Aruna, ucap Desi yang tiba-tiba saja muncul sambil membawakan oleh-oleh untuk dibagikan kepada para tetangga. Ayo, bantu Bibi antarkan ini ke rumah Bi Entin. Aruna membawa sekantong plastik oleh-oleh untuk tetangga mereka. Perlahan, Aruna mengetuk pintu rumah Entin. Tak lama pintu tersebut dibuka oleh seorang mbah yang sebelumnya belum pernah Aruna lihat. Misi, Mbah. Ini ada oleh-oleh dari Bi Desi buat Mbah sama Bi Entin, ucap Aruna. Atur nuhun, Neng. Sama-sama, Mbah. Permisi. Neng, antosan. Dia kalebet, ajak si Mbah.
Aruna masuk lagi ke rumah Simbah, lalu duduk di sampingnya. Kahade, ulah deket jeng keluarga Mbak Kening. Jarahat, sok main dedemit, ucapnya penuh penekanan. Muhun Mbah, hatur nuhun atos diwatorsan. Aruna kemudian beranjak dari kursi keluar dari rumah Entin. Dilihat lagi, oleh Aruna pintu rumah Entin yang tertutup dengan sendirinya. Pikiran Aruna menerawang melihat sosok yang dia lihat tadi ternyata benar manusia. Ia juga tidak merasakan sosok lain saat berada dekat dengan Simbah yang Aruna sendiri tidak kenal dan tidak pernah bertemu. Sesampainya di rumah Desi, Aruna mendekati Tony dan juga Desi yang sedang berkumpul di ruang keluarga. Bi, di rumah Bi Entin ada berapa orang selain Bi Entin, Dandi, dan Neng? Tanya Aruna. Ada Mbah Eni, cuma udah lama beliau sakit dan hanya berbaring di ranjang, jawab Desi. Oh, pantes. Aruna baru lihat Mbah Eni. Dia terlihat baik-baik saja. Aruna pikir tidak sakit. Masa sih nah? Mbah Eni itu lumpuh. Si Mbah setiap harinya cuma berbaring di ranjang. Jangankan buat bangun, buat buang air saja di ranjang kok, jelas Desi. Lalu yang Aruna lihat tadi, gumam Aruna. Pembangunan pabrik beras Tony akan segera dimulai. Bahan-bahan bangunan sudah hampir 80%. Hari untuk mulai membangun pabrik pun sudah dihitung oleh Ki Ahmad. Di kampung masih menggunakan hitung-hitungan jika ingin bepergian, membangun rumah ataupun hajatan. Pemikiran yang kolot memang, tetapi para sesepuh masih menggunakan adat tersebut, disinyalir bisa menetralisir hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi besok mulai dibangun, Des? Tanya Rumi. Iya teh, sudah dihitung sama bapak. Hari yang bagus ya besok katanya, jawab Rumi sambil menyiapkan kopi untuk para pekerja yang membantu mengangkat bahan bangunan. Ini teh, bawa buat Mbak Kening. Sambung Dewi memberikan potongan kue serta lontong yang sudah mereka buat. Teteh males ke rumah. Ada si Unang. Itu si Unang mau tinggal bareng lagi di sini. Padahal Teteh udah bilang suruh ngontrak saja. Si Unang malah marahin Teteh. Teteh kesel banget lihat muka istrinya. Oceh Rumi meluapkan kekesalannya. Desi hanya tersenyum menanggapi curahan hati Rumi. Memang serumah dengan orang yang tidak sefrekuensi itu tidak nyaman dan pasti ada saja yang menjadi permasalahan. Unang adalah adik kandung Rumi. Mereka hanya dua bersaudara. Usaha Unang bangkrut karena dia sering berjudi dan minum minuman keras. Bahkan modal usaha yang diberikan oleh mertuanya pun belum pernah balik modal. Jika di sisi wanita, pasti banyak yang kasihan dengan Neti yang tak lain istri Unang. Namun karena dia hanya ipar, sering jadi bahan ejekan oleh kakak ipar dan mertuanya. Sini, biar Desi saja yang mengantarkan makanan ini ke rumah Teteh. Desi mengambil piring kosong, memasukkan kue, gorengan, serta lontong, membawanya ke rumah Rumi. Tanpa Desi sadari, Rumi terus memperhatikan Desi yang memberikan makanan untuk Neti dan juga anaknya yang masih kecil. Saat Desi kembali, Rumi berpura-pura kembali membersihkan gelas bekas minum para pekerja. Suara azan maghrib berkumandang. Tony sekeluarga melaksanakan sholat maghrib di musola. Tak lama terdengar teriakan dari rumah Entin yang tidak jauh dari musola. Jaka yang mendengar teriakan Entin bergegas keluar dari musola diikuti Tony yang lainnya untuk pergi ke rumah Entin. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, gumam Ki Ahmad. Setelah memimpin doa, Ki Ahmad beranjak dari musola untuk melihat keadaan di rumah Entin. Aruna mengikuti langkah Ki Ahmad. Sesekali ia melihat jari tangannya yang bergerak, mulutnya pun terus berzikir.
Hingga akhirnya langkah kaki Ki Ahmad sampai di depan rumah Entin. "Nah, kamu pulang saja sama Sela. Jangan ikut ke sini. Banyak makhluk tak kasat mata berkumpul di sini," ujuk Ki Ahmad. Mata Aruna melihat ke sekeliling dan benar saja, banyak makhluk halus yang berkumpul mengelilingi rumah Entin. Aruna memilih masuk ke dalam kamarnya berharap mereka tidak mengganggunya. Suasana terasa mencekam. Aruna dan juga Sela mengunci dirinya di dalam kamar. Aruna merasakan kehadiran berbagai macam sosok yang berada di sekitar rumahnya. Terlihat sebuah cahaya seperti apa dari jendela kamarnya. Perlahan Aruna mendekat sambil membuka sedikit tirai kamarnya. Diperhatikannya, sosok yang sedang menggantungkan damar di tembok depan rumah Rumi. Aruna menutup kembali tirai saat Mbah Kening menatap ke arah kamarnya. "Untuk apa menyalakan damar? Padahal kan lampu menyala," gumam Aruna. Aruna kembali membuka tirai. Tak terlihat lagi sosok Mbah Kening di sana. Namun, netra Aruna dibuat melotot ketika melihat ular besar melintas di depan kamarnya. Aruna langsung memeluk tubuh Sela yang sudah tidur. Terdengar suara para pelayat dan keluarga yang melantunkan zikir serta doa mengantarkan Mbah Eni ke peristirahatannya yang terakhir. Mereka membawa obor, petromak, serta senter untuk menuntun para keluarga yang menggotong keranda. Akhirnya Aruna sadar jika kemarin yang ia lihat bukan sosok Mbah Eni yang asli, melainkan pendampingnya yang dengan baiknya mewanti-wanti Aruna untuk tidak terlalu dekat dengan keluarga Mbah Kening. "Nak, Aruna," terdengar suara Dewi memanggil namanya. Aruna mencoba mendengarkan lagi suara panggilan tersebut karena dia takut saat membuka pintu bukan Desi yang berada di sana melainkan makhluk lain. Suara ketukan pintu nyaring terdengar, diiringi suara yang memanggil namanya. "Aruna, ini Bibi," ucap Desi. Aruna bernapas lega. Ia lalu memutar kenop pintu membuka pintu kamarnya. "Lama banget sih," keluh Desi. "Aruna takut, bukan Bi Desi yang datang," imbuhnya. "Kamu itu terlalu parno. Kalau seperti itu, makhluk halus malah senang menggangguin kamu," ujar Desi. Aruna meminta Desi untuk tidak memindahkan Sela ke kamarnya. Aruna merasa takut karena sudah melihat ular yang mengiringi pemakaman Mbah Eni. Sepanjang perjalanan ke sekolah, Aruna terus mendengar orang-orang yang membicarakan Mbah Eni. Aruna terus melangkahkan kakinya, tak mempedulikan bisikan-bisikan ibu-ibu serta bapak-bapak yang membicarakan kematian Mbah Eni. Aruna datang lebih awal ke sekolahnya karena harus mempersiapkan presentasi tugas mereka. Aruna bertugas sebagai pembawa materi dan harus menghafal semua bahan yang akan dia bawakan. "Mau tambah nasinya, Neng?" tanya Sumi yang berjualan nasi kuning di sekolah Aruna. "Tidak, Bi. Aruna sudah kenyang," tolak Aruna. Aruna melewatkan sarapan paginya karena harus cepat-cepat ke sekolah. Karena perutnya lapar, otak Aruna tidak bisa berpikir dengan baik dan membuatnya harus pergi ke kantin untuk mengenyangkan perutnya. Selesai makan, Aruna kembali ke dalam kelas. Riuh terdengar suara teman-temannya yang membicarakan tentang Mbah Eni, padahal rumah mereka jauh dari desa perbatasan. Seseorang menepuk pundak Aruna, membuatnya menoleh ke belakang untuk melihat siapa pelakunya. "Bagaimana semalam?" tanya Budi. Iya, orang yang menepuk pundak Aruna adalah Budi, si paling kepo dan si paling banyak tahu di antara yang lainnya. Aruna kembali fokus dengan buku yang berada di hadapannya,
tak mempedulikan Budi yang sedari tadi berceloteh tentang kematian Mbah Eni. Untungnya bel masuk berbunyi. Semua siswa serta siswi duduk di kursi masing-masing dan Aruna terselamatkan dari ceceran Budi. Presentasi Aruna, Dewi, Andreas, dan juga Budi berjalan dengan lancar. Mereka pun mendapat nilai A karena bisa mencari materi yang sesuai tema dan dikupas secara rinci. Tres, ucap Budi, mengangkat es cekeknya untuk merasakan kesuksesan kelompok mereka. Dewi, Aruna, dan juga Andreas hanya diam memperhatikan Budi. Budi yang terlihat kesal sambil mencebikkan bibirnya. Kalian tidak mau mendengarkan cerita tentang kematian Mbak Eni di desa Aruna, tutur Budi. Tanpa bicara, ketiganya menggeser kursi mereka mendekat dengan Budi. Budi tersenyum penuh kemenangan. Ia pun mulai bercerita tentang kematian Mbak Eni yang beredar di masyarakat. Menurut gosip yang beredar, Mbah Eni meninggal bukan karena sakit, tetapi menjadi tumbal pesugihan. Benarkah? Serempak. Kamu jangan mengada-ngada, Budi. Beliau sudah meninggal, jangan dikorek lagi kehidupannya. Ujar Andreas memperingatkannya. Tapi Aruna menghentikan ucapannya membuat ketiga temannya beralih menatapnya dengan penuh curiga. Apa kamu mengetahui sesuatu? Selidik Budi. Budi, Andreas, dan juga Dewi mendekatkan telinga mereka ke arah Aruna dan membuat matanya risih lalu mendorong ketiga sahabatnya untuk menjauh. Menyingkirlah. Aku tidak mau berucap karena takut semua itu hanya kesalahan mataku saja. Kamu selalu seperti itu. Baiklah. Mendekatlah, aku akan kembali menceritakan gosip itu, ungkap Budi. Menurut warga sekitar yang hanya dibatasi sungai dengan desa perbatasan, mendengar suara gamelan yang mengalir di aliran sungai. Tidak hanya itu, riuh terdengar suara orang seperti sedang berpesta. Aruna hanya diam lalu menutup matanya untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi saat itu. Aruna mencoba memastikan jika gosip mereka itu hanyalah isapan jempol, bukan hal yang nyata. Bismillah. Bayangan saat pergantian hari di mana senja menjadi malam. Ketika azan maghrib berkumandang, terlihat seorang wanita berpenampilan seperti layaknya seorang ratu zaman dulu, menggunakan mahkota kecil di kepalanya, serta kain yang berada di tangan kiri dan kanan. Kereta kencana datang melewati sungai menuju kediaman Mbah Eni. Terlihat banyak yang mengikuti dari belakang orang-orang yang berpakaian seperti penari dengan membawa kendi dan juga bunga 7 rupa. Aruna berjalan ke rumah Mbah Eni, terlihat dua orang yang bertubuh besar membawa seorang wanita yang berumur sekitar 30 tahunan. Dengan menggunakan kemben dan juga kain yang menutupi tubuh bawahnya. Sorot mata wanita tersebut terlihat begitu menyedihkan. Ia didorong gara-gara terus berjalan mengiringi wanita menaiki kereta kencana. Saat melewati Aruna, sosok tersebut menengok ke arahnya. Tubuh Aruna diam terpaku. Ia tidak bisa membantu menyelamatkan wanita tersebut yang menatapnya seperti meminta tolong. Mbak Eni, gumam Aruna. Meski wajahnya terlihat muda, tetapi Aruna yakin jika wanita yang kini berada di hadapannya adalah Mbah Eni saat masih muda. Aruna mencoba mengikuti langkah kaki Mbah Eni hingga langkah kakinya terhenti saat melihat Mbah Kening yang sedang berdiri sambil membawa petromak. Mata Aruna dan Mbah Kening saling bertatapan, meski terhalang oleh banyaknya orang yang berjalan mengikuti sang penguasa. Namun Aruna masih bisa melihat wajah Mbah Kening dengan jelas. Terlihat Mbah Kening tersenyum sambil membawa petromak di tangannya.
Ia seperti berbicara sesuatu yang tidak Aruna mengerti. Mbah Kening melempar sesuatu yang berada di tangannya ke arah Mbah Eni yang melewatinya. Akan kusia, ulah wawanian, ngahalangan jalan aing, ucap Mbah Kening. Mata Aruna membelalak ketika mendengar penuturan Mbah Kening. Padahal Mbah Kening merupakan adik dari Mbah Eni. Tetapi ia terlihat begitu membenci kakak kandungnya sendiri. Seketika wajah Mbah Kening berubah menyeramkan, menatap Aruna dengan tatapan membunuh. Astagfirullah. Semua mata tertuju kepada Aruna saat dia tiba-tiba saja menjerit dan beristighfar. Dewi mengusap punggung Aruna sedangkan Andreas memberikan air putih untuk Aruna minum. Diminum dulu nah, ucap Andreas. Setelah lebih tenang, Aruna beranjak dari kursinya diikuti Dewi dari belakang. Selama pelajaran berlangsung, pikiran Aruna terus berputar-putar dengan kejadian yang beberapa jam lalu ia lihat. Aruna merasa jika Mbah Eni ingin memberitahunya agar tidak berurusan dengan Mbah Kening, apalagi membuatnya marah. Sejak pertemuan pertamanya bersama Mbah Kening cukup membuat Aruna ketar-ketir dibuatnya karena dia terus menatapnya dengan tatapan membunuh. Jadi apa yang kamu lihat tadi? Tanya Andreas saat mengantarkan Aruna pulang ke rumah. Aruna terdiam sejenak sebelum akhirnya ia berkata, semua yang dikatakan Budi benar. Aku melihat Mbak Eni seperti diarak oleh banyak orang. Aku pun melihat sendiri saat warga akan mengantar Mbak Kening ke pemakaman ada ular besar yang mengiringi mereka. Andreas mengangguk paham. Ia terus mengayuh sepedanya hingga berhenti di sebuah warung mie ayam langganannya. Andreas memarkirkan sepedanya sedangkan Aruna hanya diam memperhatikan Andreas. Untuk apa kita kesini? Tanya Aruna. Kita makan dulu, yuk, ajaknya. Namun, Andreas kembali menoleh ke arah Aruna kemudian berbisik. Apa kamu melihat sesuatu di sini? Apa mereka menggunakan penglaris? Aruna menggelengkan kepalanya. Andreas tersenyum kemudian menggenggam tangan Aruna agar ikut masuk ke dalam warung tersebut. Saat Andreas memegang tangannya, Aruna merasakan geleyeran aneh di dalam hatinya. Seketika wajah Aruna memerah tak bisa menyembunyikan rasa malunya. Andreas lalu menyuruh Aruna untuk duduk sedangkan dirinya memesan 2 mie ayam sekaligus minum untuk mereka berdua. Aruna terus menundukkan wajahnya saat Andreas menatapnya. Aruna mengalihkan pandangannya agar Andreas tidak tahu apa yang dia rasakan saat ini. Ada apa dengan wajahmu? Apa kamu sakit? Tanya Andreas. Hah? Tidak apa-apa. Hanya di sini panas saja. Kilah Aruna sambil mengibas-ngibas tangannya. Tak lama makanan mereka datang. Mereka berdua pun makan bersama sebelum akhirnya Andreas kembali membuka pembicaraannya. Apa mereka masih mengganggu setiap malam? Tanya Andreas hati-hati. Tidak, mungkin karena ada kakekku di sini, jawab Aruna. Kakek? Wah, aku begitu penasaran dengan kakekmu. Apa dia juga memiliki kemampuan sepertimu? Ucap Andreas antusias. Beliau memiliki kemampuan yang sama denganku. Namun level kami berbeda dan kakekku itu bisa menyembuhkan orang yang patah tulang sampai sembuh lagi loh, ungkap Aruna. Benarkah? Aku jadi semakin penasaran dengan kakekmu. Apa aku boleh mengantarmu sampai rumah? Imbu Andreas. Tidak. Kalau kakek tahu aku pulang dengan pria, dia pasti akan marah. Kakek selalu bilang, jangan pernah dekat dengan pria yang bukan mahramnya. Tolak Aruna. Kenapa memangnya? Beliau hanya khawatir sesuatu terjadi padaku, jelas Aruna.
Andreas kemudian tersenyum, lalu melanjutkan makannya. Sesekali ia akan melirik ke arah Aruna dan membuatnya grogi dibuatnya. Selesai makan, Andreas mengantar Aruna sampai ke jembatan. Ia kembali melanjutkan perjalanannya ke rumah, begitupun Aruna. Namun langkah Aruna terhenti saat di pertengahan jembatan. Ia menoleh ke arah sungai yang menghubungkan ke batu besar. Bayangan tentang wanita yang berpakaian seperti ratu pun kembali menghiasi kepala Aruna. "Nah, kamu sedang apa?" tanya Entin yang tiba-tiba berdiri di sampingnya. "Ah, tidak apa-apa, Bi. Aku hanya penasaran dengan sungai ini," elak Aruna. "Jangan terlalu lama berdiri di sini, Kabadi," tukas Desi. Entik menepuk pundak Aruna lalu mengajaknya untuk pulang bersama. Terlihat wajah Entin yang masih sembab. Mungkin dia semalam menangis karena kepergian ibunya. "Nah, jangan terlalu dekat dengan keluarga Rumi," ucap Entin yang membuat Aruna menghentikan langkahnya. "Kenapa, Bi?" tanya Aruna. "Mereka itu hanya baik di wajah saja. Hatinya begitu jahat. Semua keluarga itu selalu memusuhi orang-orang yang melebihi keluarga mereka," ocehnya. "Maksud Bi Entin?" Aruna mencoba mencerna ucapan Entin. Ia masih belum paham dengan apa yang ia sampaikan. "Hati-hati, apalagi saat ini Tony mau membuat pabrik. Pasti akan banyak kejanggalan yang bikin kamu dan keluarga kamu berantakan, atau bahkan ada yang meninggal," jelasnya. Entin menyunggingkan senyuman lalu masuk ke dalam rumahnya. Sedangkan Aruna kembali berjalan beberapa langkah untuk segera sampai ke rumah Tony. Banyak sekali orang yang membantu membangun pabrik Tony. Karena semi permanen, pembangunan itu pun diprediksi akan selesai hanya dalam waktu seminggu. Aruna bergegas mengganti pakaiannya lalu membantu Desi menyediakan makanan untuk para pekerja. Dilihatnya Rumi sedang memasak untuk makan sore para pekerja sebelum mereka pulang ke rumahnya. "Masak apa, Wak?" tanya Aruna berbahasa basi. "Ini sedang membuat sayur lodeh. Tolong ambilkan garam di rumah, Wak. Ini garamnya udah habis," ucap Rumi. "Aruna, beli saja, Wak," ujar Aruna. "Ini sudah mau selesai. Cuma kurang garam saja. Kalau kamu beli ke warung, pasti lama. Udah sana, ambil garam di rumah Uwa. Ada Neti kok, istrinya Mang Unang," perintah Umi. "Iya, Wak." Aruna berjalan ke rumah Rumi. Tak lupa mengucapkan basmalah dan salam saat masuk ke dalam rumah Rumi. Kaki Aruna terasa bergetar. Ia berharap tidak bertemu dengan Mbah Kening. "Bineti," kata Warumi, "disuruh minta garam," ucap Aruna saat melihat Neti keluar dari rumahnya. "Oh iya, tunggu sebentar ya," ucap Neti. Mata Aruna masuk ke rumah Rumi. Hawa di rumah tersebut berubah menjadi menyeramkan. Aruna merasakan sosok lain yang tidak suka dia berada di dalam rumah Rumi. Aruna pun keluar dari rumah Rumi dan memilih menunggu di luar. Sudut mata Aruna menangkap sosok ular yang masuk ke dalam sebuah kamar. Tak lama, Mbah Kening keluar dari kamar tersebut lalu menatap tajam ke arah Aruna. "Mbah," ucap Aruna sopan. "Ini garamnya," sela Neti. Aruna bernapas lega karena Neti segera keluar dan membawakannya garam. Terlihat jelas wajah tidak suka Mbah Kening melihat Aruna membawa garam dari rumahnya. Terdengar ia memarahi Neti karena memberikan Aruna garam. Ia begitu tidak suka jika ada orang-orang yang meminta sesuatu kepadanya. Tak lama Aruna kembali disuruh oleh Desi untuk membawakan makanan untuk Mbah Kening. Malas sebenarnya,
Tetapi mau bagaimana lagi? Aruna terus mengantar makanan tersebut meski dia tidak mau. "Assalamualaikum, Mbah. Ini buat Mbah," ucap Aruna. Seketika wajah Mbah Kening berubah menjadi baik dan ramah. Aruna tak ingin berlama-lama, lalu kembali ke rumahnya membiarkan piring yang masih dipegang oleh Mbah Kening. "Ingat Aruna, dia sudah tua, jadi sifatnya pun seperti itu," gumam Aruna menenangkan hatinya. Sekarang Aruna paham jika dia harus baik dan memberikan makanan agar Mbah Kening baik kepadanya. Mbah Kening sosok orang yang akan baik jika diberi makanan atau diagul-agulkan dan mau enaknya sendiri pastinya. Sudah hampir 6 hari Ki Ahmad tinggal bersama kami di desa Cigede. Selama ada Ki Ahmad, Aruna tidak pernah diganggu oleh makhluk halus yang biasa mondar-mandir di kediaman Tony. Seperti malam ini, padahal ini malam Jumat Kliwon, tetapi Aruna tidak merasakan eksistensi yang biasanya bau wewangian atau kemenyan menyeruak di kamar Aruna. "Teh," ucap Sela duduk di atas kasur Aruna. "Ada apa, Sela?" Semenjak Sela pulang dari Jakarta, Sela tidak pernah bertemu dengan Asep. "Teteh lihat tidak Asep kemana?" tanya Sela. "Coba Sela tanya kakek Gi," perintah Aruna. Aruna juga begitu penasaran kenapa makhluk halus yang biasa ia lihat menghilang seketika. Sela dan Aruna menghampiri Ki Ahmad yang sedang duduk di teras rumah mereka sambil merokok setelah tahlilan di rumah entin. Sela berlari lalu duduk di pangkuan Ki Ahmad, seolah tahu jika asap rokok tidak baik untuk anak kecil. Ki Ahmad pun mematikan rokoknya lalu bermain dengan Sela. Aruna pun duduk di samping Ki Ahmad, tak kalah manja dari Sela. "Kakek, apa kakek melihat temanku?" tanya Sela. "Teman? Teman yang mana?" Ki Ahmad malah balik bertanya sambil menatap Aruna. Mulut Aruna bergerak menyebutkan makhluk halus yang sedang dibicarakan oleh Sela. Seolah mengerti dengan kode Aruna, Ki Ahmad pun mulai bercerita kepada Sela. "Teman Sela sudah pergi. Jadi sekarang Sela tidak akan melihat teman Sela lagi." "Pergi kemana?" tanya Sela penasaran. "Ke alam yang jauh sekali. Sela tidak bisa bertemu lagi dengan dia." Aruna mengangguk. Ia yakin jika Ki Ahmad sudah menutup mata batin Sela. Saat mereka sedang berbincang, Aruna melihat tirai kamar Mbah Kening bergerak. Sudah bukan rahasia lagi jika Mbah Kening suka menguping pembicaraan orang lain. Sela berlari ke arah Tony yang baru saja datang. Kini hanya Aruna dan juga Ki Ahmad. Aruna melihat ke sekeliling mencari sosok yang biasanya muncul di dekat mereka. Bahkan Surti sang penunggu pohon jambu pun hilang entah kemana. "Kek, makhluk halus yang dulu membuat Aruna trauma, kini dia datang lagi," ungkap Aruna. "Apa dia mengganggumu?" tanya Ki Ahmad. Aruna mengangguk. Ia sebenarnya tidak mau membahas lelembut yang dulu membuatnya trauma. Tetapi Aruna begitu penasaran setelah 12 tahun lamanya dia kembali muncul. "Seorang pengendali tahu kelemahan kamu. Jadi dia sengaja menyuruh mereka untuk mengganggu kamu, Aruna," jelas Ki Ahmad. "Seorang pengendali? Siapa, kek?" tutur Aruna. "Penguasa lelembut yang berada di sini," tegasnya. Seketika Aruna terdiam. Ia begitu takut dengan penuturan Ki Ahmad. Sejak Aruna berpikir, apa yang menyebabkan sang penguasa lelembut itu mengganggunya? Ki Ahmad beranjak lalu menarik tangan Aruna untuk bangun dari duduknya. "Ayo masuk, dia sedang memperhatikan kita," ucap Ki Ahmad.
Mata Aruna melihat sekeliling hingga pandangannya berhenti saat melihat Mbah Kening yang mengintip dari bilik tirai. Aruna mengikuti langkah Ahmad masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah, Ki Ahmad menyuruh Aruna untuk memanggil Tony dan juga Desi untuk berbincang. Desi menidurkan Sheila terlebih dahulu di kamar Aruna sebelum ikut berkumpul dengan mereka. Meski di dalam kamar, Desi juga masih bisa mendengarkan percakapan mereka bertiga yang berada di ruang tamu. Tony, Aruna, kakek titip pesan untuk kalian agar selalu beribadah dengan tekun dan selalu meminta perlindungan kepada Tuhan. Kakek melihat di sini banyak sekali energi negatif yang menguasai desa ini, bahkan rumah yang kita tempati ini. Iya, kek. Iya, Pak. Ucap Aruna dan Tony berbarengan. Ki Ahmad mulai bercerita jika saat ia datang ke rumah Tony kemarin, hawa di rumahnya terasa berbeda dari sebelumnya. Ki Ahmad pun mencoba mencari tahu penyebab yang membuat rumah Tony dipenuhi aura negatif. Setelah melakukan sholat malam di kediaman Tony, serta meminta petunjuk kepada Tuhan, akhirnya sedikit demi sedikit, Ki Ahmad mengetahui penyebabnya. Saat di depan tadi, Ki Ahmad bukan termenung, tetapi sedang berinteraksi dengan makhluk yang ditimbun di rumah Tony oleh suruhan seseorang. Bukan hanya seseorang ini saja, ucap Ki Ahmad. Jauh sebelum semua kalian pindah ke sini, ada seseorang yang tidak suka dengan pembangunan rumah ini. Jadi, ia mengubur sesuatu sejenis lelembut untuk mengganggu orang-orang yang berada di rumah ini. Aruna mengangguk paham. Akhirnya ia tahu kenapa banyak sekali lelembut mengganggu Aruna sejak pertama tinggal di rumah Tony. Tony mendekatkan tubuhnya, kemudian berbisik kepada Ki Ahmad. Pelakunya sudah meninggal. Jelas Ki Ahmad. Ki Ahmad kembali bercerita, tidak hanya satu orang yang menanam sesuatu di rumah Tony. Dua di antaranya masih hidup dan sedang memperhatikan kehidupan Tony. Seketika bulu kuduk Aruna dan juga Tony meremang seketika. Dalam benak Aruna, dia mengetahui dua pelaku yang dikatakan oleh Ki Ahmad, yaitu Bu Ima dan Mbah Kening. Tunggu, Paman. Apa Ibu Ima masih hidup? Tanyanya. Masih, jawab Tony. Ki Ahmad mengangguk paham. Ia kemudian mengambil plastik yang dia temukan di pojok rumah Tony. Perlahan Ki Ahmad membuka bungkusan tersebut lalu memberitahukan isi bingkisannya. Kain kafan yang berisi rambut kemudian diikat, yang sering disebut buhul. Perjanjian manusia dengan jin untuk menyantet seseorang, dan seseorang itu salah satu yang berada di rumah Tony. Syukurlah belum ada korban yang terkena santet yang dikirim oleh si pelaku. Siapa orang yang tega melakukan hal itu kepada keluargaku, Pak? Kesal Tony. Ada. Kamu juga akan tahu nanti. Yang pasti, dia menyuruh orang lain untuk menimbun buhul ini di rumah kamu. Nanti kamu juga akan tahu, karena Bapak mau mencoba membalikan santet ini ke si pelaku. Entah besok atau lusa, dia pasti ke sini atau meminta kamu untuk datang ke rumahnya. Tony mengangguk paham. Aruna yang penasaran dengan pelakunya kemudian memejamkan matanya untuk melihat pelaku mengirim santet. Entah mengapa setelah melakukan telepati roh saat di sekolah, kini Aruna mencoba kemampuannya. Di dalam penglihatannya, Aruna melihat sosok pria yang berbincang dengan Sri lalu menunjukkan ke arahnya. Aruna mengikuti langkah pria tersebut yang berjalan ke desa Cihideng. Langkah Aruna terhenti ketika melihat pria tersebut masuk ke rumah seseorang. Aruna bisa dengan mudahnya masuk ke dalam rumah tersebut. Dilihatnya sosok perempuan yang dia kenal.
Bu Hima, ucap Aruna sambil membuka matanya. Saat Aruna membuka mata, hanya ada Ki Ahmad yang berada di sana. Ki Ahmad mengusap punggung Aruna dan merapalkan doa, lalu meniupkan ke kepala Aruna. Seketika Aruna mengusap wajahnya dengan kasar kemudian beristighfar. Apa kau melihat wajahnya? Aruna mengangguk, sepertinya sosok itu mengikutimu di belakang. Perlahan Aruna menoleh ke belakangnya dan seketika ia menjerit melihat sosok yang berdiri di belakangnya. Ah! Oke teman-teman, kita lanjutkan cerita ini di part selanjutnya. Untuk teman-teman yang belum bersubscribe, subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa like, aktifkan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa komen sebanyak-banyaknya agar kalian bisa menonton dan mendengarkan cerita-cerita terbaru dari channel ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan menyimak video ini. Selamat malam, selamat beristirahat, dan selamat beraktivitas kembali. Saya Roni undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.